sec. I am so sorry. Don't be. Let's disperse. Okay. Neither of us want that. I've been trying to make a deal with you. Well, you didn't give me a choice. I see. Okay, so this is all my fault. Hey sahabat Joe, kali ini Joe akan mengulas sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang pria kaya yang rela berpura-pura miskin demi mendapatkan cinta sejatinya. Sebab selama ini setiap wanita yang mendekatinya semua pasti karena hartanya, bukan karena ketulusannya. Perkenalkan, pria ini bernama Sean. Seperti apa perjalanan kisah cinta sejatinya? Berikut ulasan alur cerita film Secret Millionaire tahun 2018. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Sean yang merupakan anak orang kaya pewaris Sean Phaeton. Seorang teman yang bernama Jer memberitahukan Sean bahwa ada 3 wanita cantik yang ingin berkenalan dengannya. Salah satu di antara mereka bernama Shandes. Dengan penuh rasa percaya diri, Shandes mengajak Sean berkenalan dan mengajaknya untuk bersenang-senang. Karena terlalu excited, Shandes tanpa sengaja menumpahkan air ke Sean. Beruntungnya, Sean adalah pria yang baik yang tidak mudah marah. Scene berpindah, yang memperlihatkan seorang gadis cantik bersama beberapa temannya sedang menyebarkan sebuah poster. Gadis ini bernama Allison. Mereka menyebarkan poster di setiap mobil yang berada di parkiran area kantor Sean Phaeton. Aksi itu mereka lakukan sebagai bentuk penolakan pada perusahaan Sean Phaeton yang akan mengusur taman untuk dijadikan cabang perusahaannya. Saat Sean sedang bermain golf, tiba-tiba ayah Sean yang bernama Phaeton mendatanginya. Phaeton menawarkan Sean untuk menikahi Shandes karena ayah Shandes adalah orang kaya dan memiliki hubungan bisnis dengan Phaeton. Sean menolak karena hal itu tidak sesuai dengan keinginannya. Selama ini, Sean terus menolak untuk bekerja dalam perusahaan ayahnya. Namun kali ini Phaeton memberikan Sean waktu 1 minggu untuk mencari pekerjaan. Dan jika tidak, Sean harus menerima tawaran untuk bekerja bersama ayahnya. Saat Allison meletakkan poster pada mobil utama yang dijadikan target, dia meminta semua teman-temannya untuk menunggu. Karena apabila hal itu ketahuan, itu bisa berakibat fatal. Sayangnya guys, aksi yang dilakukan oleh Allison diketahui oleh petugas. Sean keluar dan mengambil kunci mobil dan berniat untuk pergi. Sementara Allison yang dikejar oleh petugas bersembunyi di belakang sebuah mobil. Siapa sangka, ternyata mobil itu adalah milik Sean. Sean pun dibuat kaget oleh Allison yang tiba-tiba muncul di depannya. Allison mengira Sean adalah orang kaya, namun Sean membantah dan tidak mau mengakuinya. Nah, di sini Allison tidak mengetahui bahwa Sean adalah putra dari Phaeton. Hal itu membuat Allison menjalin komunikasi dengan Sean. Tiba-tiba mereka dipergoki oleh 2 penjaga yang sedang mengejar Allison. Beruntungnya, itu adalah orang-orang Sean sehingga dia bisa melanjutkan penyamarannya. Allison pun terus berlari menjauhi petugas. Teman-temannya pun juga ikut berlari dan mengumpat di sebuah gudang. Tak lama kemudian, Sean pun berhasil mengejar Allison. Sean kembali melanjutkan obrolannya, di mana Sean mengatakan bahwa ia juga tidak setuju dengan rencana para kaum elit yang tak lain adalah orang tuanya sendiri. Hal itu dilakukan Sean agar ia dapat mengenal Allison secara lebih dekat. Allison mengabari teman-temannya untuk memastikan bahwa mereka semua dalam posisi aman. Allison yang berprofesi sebagai supir truk makanan mengajak Sean menaiki mobil truknya yang biasa ia gunakan untuk berjualan. Setibanya di taman, seperti biasa, Allison membuka truknya untuk berjualan. Scene berpindah yang memperlihatkan Phaeton sedang berbincang-bincang dengan Shandes. Phaeton meminta Shandes untuk sedikit sabar dalam mendapatkan hati Sean. Setelah itu, Shandes dan teman-temannya pun pamit pergi. Terlihat Sean memasak makanan untuk Allison. Melihat itu, Allison menawarkan Sean untuk bekerja dengannya. Allison berjanji akan berusaha untuk meminta izin bosnya agar Sean diterima bekerja.
Setelah selesai jualan, Allison mengantar Sean pulang. Namun, Sean tidak mau diantar sampai ke rumahnya karena ia takut identitas sebenarnya terbongkar. Sean pun tiba di rumahnya dengan menumpangi sebuah taksi. Setibanya di rumah, Sean memberitahu Kanjer bahwa ia baru saja menjumpai seorang wanita yang cukup baik. Sementara di sisi lain, Beth, sahabat Allison, mengatakan bahwa ia memiliki 2 gebetan sekaligus. Beth meminta Allison untuk tidak perlu canggung dengan seorang lelaki. Keesokan harinya, Allison yang datang kesiangan di tempat kerja melihat Sean sudah mulai bekerja. Ia pun meminta maaf atas keterlambatannya. Namun, Allison dibuat kaget karena Sean membawa peralatan masak dari rumah. Untuk menutupinya, Sean mengatakan bahwa dia mendapatkan semua peralatan itu dari hasil kelulusannya. Keesokan harinya, seorang pria bernama Kaiden datang menjumpai Beth yang bekerja di toko buku. Dan tanpa sengaja, ia melihat sebuah petisi untuk melindungi taman. Kaiden lalu pergi dengan membawa petisi itu untuk dibagikan. Selesai bekerja, Allison dan Sean pun diperbolehkan untuk istirahat. Sean kemudian meminta petisi penyelamatan taman untuk membantu Allison membagikannya kepada masyarakat agar mereka mendapatkan tanda tangan yang nantinya akan dibawa ke Dewan Kota. Dan setelah Kaiden, kini Pasca datang menemui Beth di tempat ia bekerja. Dia pun meminta bantuan Pasca untuk membagikan petisi penyelamatan taman. Demi Beth, dia pun menyanggupinya. Setelah membagikan petisi, Sean dan Allison pun kembali ke taman. Di sana, Allison mengatakan akan sangat sedih jika taman itu hilang. Allison pun memperlihatkan kepada siapa taman itu didedikasikan. Dan seperti biasa, untuk menjaga privasi, Sean pun kembali menggunakan taksi. Sesampainya di rumah, ia berbincang dengan Peyton. Sean mengatakan bahwa ia kini sudah bekerja sebagai koki. Dalam percakapan itu, tidak lupa saya menanyakan tentang sejarah taman yang direncanakan Peyton untuk usaha barunya. Namun, Peyton lebih memilih diam. Suatu malam, terlihat Allison mendatangi acara puisi yang diadakan oleh Beth. Selesai acara, Beth berbincang-bincang dengan Pasca. Namun, tak lama kemudian Kaiden datang, sehingga dengan terpaksa Pasca memilih pulang. Dan kemudian Beth pun melanjutkan obrolannya dengan Kaiden. Keesokan harinya, terlihat Sean bekerja seperti biasa. Tiba-tiba, ayahnya datang. Hal itu membuat Sean sangat kaget. Peyton ingin mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh Sean. Mereka terlihat seperti tak saling kenal di sini. Nah, Allison mulai berdebat dengan musuh utamanya, yaitu Peyton, yang berencana akan menggusur taman. Tiba-tiba bosnya datang dan memarahi Sean karena memberikan makanan gratis kepada pengunjung dengan alasan amal. Tapi bosnya tidak setuju. Untuk mencairkan suasana, Sean pun mengatakan bahwa ia akan memberikan semua gajinya untuk menutupi kegiatan amal itu. Mendengar ucapan Sean, Allison terlihat senang dan mengajak Sean untuk makan malam bersama. Sore itu, Jeff datang dengan menyewa sebuah mobil jadul untuk Sean. Namun saat hendak pergi, Peyton memanggilnya karena ada hal yang harus mereka bicarakan. Namun Sean menjawab nanti saja, karena saat ini ia sedang buru-buru. Sean pun tiba di rumah Allison untuk menjemputnya. Akhirnya, mereka makan malam di sebuah restoran sederhana. Sambil makan, Allison menceritakan tentang masa lalunya, di mana Allison pernah memiliki seorang pacar yang kemudian direbut oleh sahabatnya sendiri. Berbeda dengan Sean, yang bercerita tentang kejuaraannya dalam pertandingan golf mini. Sean pun menantang Allison untuk bermain bersama. Dengan senang hati, Allison menerima tawaran itu. Hebatnya lagi guys, pukulan pertama Allison langsung berhasil memasukkan bolanya. Tiba-tiba, Allison mendapat kabar bahwa Pasca tidak mendapatkan tanda tangan untuk petisi. Padahal, mereka masih membutuhkan sekitar 500 tanda tangan lagi. Syukurnya, Kaiden menjumpai Beth dan membawa petisi yang sudah ditandatangani oleh 700 orang. Allison sangat bahagia mendengar kabar itu. Dan setibanya di food truck, Sean memberikan Allison makanan hasil masakannya. Sean berencana untuk berterus terang tentang siapa dia sebenarnya.
Namun, tiba-tiba kawannya menelpon sehingga Sean tidak jadi mengatakan yang sebenarnya. Di rumah Sean, terlihat Shandes bersama Peyton sedang menunggu Sean untuk membicarakan bisnis. Seorang teman meledek Sean yang bekerja di sebuah food truck. Shandes pun bertanya, kenapa bisa seorang sultan menjadi pelayan? Sean menjawab bahwa ia senang bertemu dengan orang-orang. Sean juga mengingatkan mereka tentang masyarakat yang mengadakan petisi, namun mereka semua tidak peduli. Shandes kemudian menyusul Sean untuk berdiskusi terkait permasalahan yang terjadi. Keesokan harinya, Allison tidak melihat Sean di tempat kerjanya. Ia pun menanyakan keberadaan Sean, dan ternyata Sean izin sakit. Allison pun meminta bosnya untuk memberikan alamat Sean. Sebenarnya, hari itu Sean bertemu dengan Shandes untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi dan rencana yang akan dibuat. Tiba-tiba Allison datang. Sean kaget. Akhirnya, ia pun jujur bahwa dia adalah Sean Peyton, anak dari orang yang paling ia benci. Allison yang kecewa dengan Sean memutuskan pergi tanpa mendengar penjelasan Sean. Malam harinya, Sean menceritakan kejadian itu pada Jer. Sebagai kawan yang baik, Jer memberikan Sean support bahwa Sean mampu melewati semua masalah ini. Sean mencoba menghubungi Allison, namun Allison terus menolaknya. Di sisi lain, Sean pun terlihat sangat marah karena kehilangan teman, pekerjaan, dan juga orang yang paling ia cintai. Sean kemudian mengajak Peyton dan memperlihatkan plat yang dibangun oleh kakeknya sendiri. Ternyata Peyton baru menyadari tentang hal itu. Peyton pun kemudian menceritakan bahwa kakeknya dulu mempertahankan taman karena lahan kosong semakin sempit, sehingga tempat bermain anak-anak berkurang. Hal itulah yang membuat kakek Sean membangun sebuah taman agar cucunya nanti bisa bermain di taman. Allison terlihat sangat kecewa dengan taman yang akan digusur. Jer kemudian datang dan menjelaskan tentang identitas Sean, di mana Sean menolak bekerja sama dengan Peyton karena ingin menyelamati taman untuk Allison. Mendengar itu, Allison pun merasa bersalah dan segera mencari Sean. Allison pun menjumpai Sean yang terlihat sedang berdiskusi. Akhirnya, Allison meminta maaf karena telah menuduh Sean yang bukan-bukan selama ini. Dan kini, taman tersebut tidak jadi digusur. Untuk pengetahuan semua, Sean menerima tawaran untuk menggantikan ayahnya di Sean Peyton. Peyton pun sangat berterima kasih pada Allison karena telah menyelamatkan warisan dari kakeknya. Film ini pun berakhir yang memperlihatkan Sean dan Allison resmi menjalani suatu hubungan. Oke guys, thank you for watching dan sampai jumpa di review film berikutnya.